underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, lagi-lagi seorang kepala daerah terkena OTT gara-gara izin pembangunan gerai retail. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini rasanya kok masalah korupsi. Di dalamnya itu ada gratifikasi, ya, ada imbalan, ada yang dijanjikan, ada komisi macam-macam itu. Kok sepertinya itu nggak selesai-selesai. Ya. Yang terakhir kemarin itu wali kota kalau nggak salah di Ambon ya. Itu ditangkap karena dia istilahnya yang populer itu kan jual beli izin. Ini biasa kan, kalau sudah masalah perizinan itu biasanya memang yang rawan itu kan kepala daerah. Betul, ya. Ini bisa macam-macam ini ya. Biasanya kan orang butuh izin, nah ini ada fee, pakai ongkosnya namanya fee ya. Nah ini kemarin yang di Ambon itu kan yang kena masalah ini kan izin untuk buka supermarket yang namanya Alfamidi kalau nggak salah ya. Di koran mengatakan itu Alfamidi membuka beberapa gerai gitu. Nah ini izinnya akhirnya ya memang pertama kali mungkin nggak boleh ya. Kalau sudah ada terjadi tawar menawar akhirnya boleh. Dan sialnya ini ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan nggak ada korupsi. Justru karena ketahuan ini jadi ini korupsi. Ya ternyata di dalam penyelidikan KPK itu menemukan istilah-istilah yang banyak sekali ya, tapi isinya sama ya. Jadi kalau sudah ada satu proyek ada yang namanya manajemen fee. Ya ini kan seolah-olah ongkos untuk manajemen ya. Terus ada juga yang namanya konsultan fee, bisa ada itu. Ya, yuk sukses fee. Terus ada networking fee. Ya, asal semua itu pakai fee, tapi ujung-ujungnya UUD, duit. Jadi tinggal bicara aja ya. Kalau dulu kita ingat itu yang ribut besar tuh kan apal Malang, apal USA, ya itu kan nilainya gede-gede itu kalau apal Malang pakai rupiah, tapi kalau udah bilang apal USA pakai dolar, ya ini macam-macam, kan? Ini ketangkap lagi kan? Betul. Nah sekarang dari pihak KPK kan juga pusing, ya. Wah ini gimana ini? Rasanya kok masalah gratifikasi, masalah jual beli izin ini kok nggak selesai-selesai, kan repot. Ada usulan dari KPK supaya dibully saja orang-orang yang seperti ini. Bagaimana Om Bob? Ya gini, memang KPK mungkin juga pusing ya. Sudah dihukum, katakanlah 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Naik banding. Nah, naik banding ini kadang-kadang bisa diturunkan. Betul. Ya, kalau naik banding nggak diturunkan, memang dulu ada yang naik banding malah diputus lebih berat ya. Tapi sekarang hakimnya itu sudah tidak bertugas lagi ya. Nah sekarang kembali kalau naik banding bisa diturunkan. Nah kalau sudah naik banding hasilnya kurang bagus menurut terpidana ya, itu naik ke kasasi, terus menaik lagi ke PK. Nah ini KPK kan juga pusing. Kalau hukumannya sudah dihukumin yang sesuai dengan hati nuraninya KPK, kok ternyata dapat remisi di penjara, ya turun lagi, gitu. Maka dia usul sekarang dibully saja, ya. Artinya dibully itu dipermalukan secara permanen di depan masyarakat. Ya itu sebetulnya ada. Ya kalau dulu kita ingat kan, zamannya Gestapo, Presiden Soeharto, ya, zamannya Orde Baru kan. Anak-anak atau keluarganya yang ada kaitannya dengan Partai Komunis kan ditulis si ET itu. KTP-nya itu misalnya namanya Amir, ada kodenya ET. Nah, itu kan orang begitu kelihatan KTP-nya ET, oh ini ekstapol, gitu kan atau keluarganya. Nah ini sebetulnya juga bisa begitu. Misalnya yang korupsi itu namanya itulah yang nggak sebut nama deh, ya jelek nanti. Nah sebut aja namanya itu terus dikasih tahu EK ex koruptor. Ya jadi sepanjang hajatnya dia punya KTP ada XK. Ya. Artinya bekas koruptor. Nah ini mungkin juga bisa kapok. Ya. Nah saya kira
ide dari KPK patut kita pertimbangkan. Kalau sudah tidak malu karena dipenjara, ya KTP-nya itu dikasih EK. Ya, ex koruptor. Nah, itu biar kapok. Iya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om